Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Handayani dari kelas Matematika 2 Angkatan 2018 dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Ambarsari Kusumawardani MPD. Di sini ada beberapa materi dari mata kuliah statistika yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada jangkauan kuartil dan simpangan kuartil yang menggunakan data tunggal maupun data kelompok. Yang kedua itu ada standar deviasi yang menggunakan data kelompok. Dan yang terakhir itu ada kerunsingan dan kemiringan yang menggunakan data kelompok. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama yaitu jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Sebelum kita memasuki contoh, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil itu. Nah, di sini jangkauan antar kuartil itu adalah selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Jangkauan antar kuartil bisa juga disebut dengan hamparan. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari nilai jangkauan kuartil atau hamparan tersebut. Nah, di sini ada rumus dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk rumus dari jangkauan antar kuartil itu adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Sedangkan rumus dari simpangan kuartil itu adalah setengah dari Q3 dikurang Q1, atau dapat juga kita simpulkan bahwa rumus dari simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan. Ingat bahwa di sini Q3 adalah data kuartil atas dan yang Q1 ini adalah data kuartil bawah. Baiklah, langsung saja kita untuk lebih memperjelas apa sih jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil itu, ada baiknya kita langsung masuk ke contoh. Nah, khusus untuk contoh ini kita memulai dari data tunggal terlebih dahulu. Di sini ada 8 data yang terdiri dari 12, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Nah, untuk mencari Q2-nya, kita dapat mengambil dua angka tengah lalu dibagi dengan angka 2. Jadi 16 ditambah 17 dibagi 2 sama 16,5. Sedangkan untuk mencari nilai Q1 adalah sebelumnya kita harus mengetahui dulu di mana sih letak dari Q1 tersebut, baru kita dapat menentukan bahwa nilai Q1 ini berapa. Nah, di sini rumus dari Q1 itu ialah N Qn sama dengan N I N ditambah 1 dikali bagi 4. Nah, di sini 8 ditambah 1 per 4. 1 dikali 9, 9 per 4 itu 21 per 4. Nah, untuk dapat 14 ini, dilihat dari angka 2 ini. 2 ini adalah data kedua dari data tunggal yang telah kita contohkan di atas. Data kedua di sini adalah 14, itu sebabnya di sini ada 14. Terus ditambah 1 per 4, 1 per 4, lalu dikali dengan data ketiga dikurang data kedua, 15 dikurang 14. Jadi 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 14,25. Nah, untuk Q3-nya kita harus mengetahui dulu letaknya dari mana. Jadi Q3 itu 3, 8 ditambah 1 per 4, 3 dikali 9, 27 per 4 sama dengan 6, 3 per 4. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, di sini 6 di sini adalah data ke-6 dari data tunggal yang telah kita buat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 17 ditambah 3 per 4 dikurang 18 dikurang 17. Sama dengan 17 ditambah 3 per 4 dikali 1. Sama dengan 17,75. Nah, untuk mencari rumus hamparan tadi, rumus hamparan adalah Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 di sini adalah 17,75 dikurang Q1-nya 14,25.
Nah, 17,75 dikurang 14,25 itu adalah 3,5. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai dari simpangan kuartil. Seperti yang sudah kita rumuskan tadi, nilai rumus dari simpangan kuartil adalah setengah dari nilai hamparan. Hamparan tadi sudah kita dapatkan bahwa hamparannya adalah 3,5. Jadi setengah dari 3,5 adalah 1,75. Jadi dari data 12, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19 itu memperoleh nilai hamparannya adalah 3,5, sedangkan nilai dari simpangan kuartilnya adalah 1,75. Selanjutnya di sini saya memberi contoh juga untuk data kelompok. Di sini ada data kelompoknya yaitu 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 88 sampai 84. Begitu juga ini nilai dari frekuensinya masing-masing. Untuk mencari nilai FK ini adalah frekuensi kumulatif, yaitu jumlah dari seluruh kumulatif. Di sini frekuensi kumulatifnya ini 4. Lalu untuk data kedua itu 4 ditambah 8 sama dengan 12. 12 ditambah 14 adalah 26. 35 ditambah 26, 61. 61 ditambah 27, 88. Sedangkan 9 ditambah 88 adalah 97. 97 ditambah dengan 3 adalah 100. Terbukti benar bahwa di sini jumlah dari frekuensi adalah 100, sama dengan jumlah frekuensi kumulatif yang terakhir. Nah, di sini kita mencari nilai dari hamparan. Seperti yang kita rumuskan tadi bahwa rumus hamparan adalah Q3 dikurang Q1, sedangkan rumus dari simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan. Nah, untuk mencari nilai hamparan berarti kita memerlukan nilai dari Q3 dan Q1. Untuk mencari Q1-nya tadi seperti yang tadi ya. Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Jumlah N-nya tadi kan 100. Jadi 1/4 dari 100 sama dengan 25. Letak dari nilai 25 ini adalah berada di data ketiga. Jadi di sini adalah Q1. Q1 ini berada di data ketiga. Jadi untuk mencari nilai Q1 menggunakan rumus Lo ditambah 1/4 N dikali Fs per Fk dikali P sama dengan Q1 tadi di sini. Jadi Lo itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi 60 dikurang 0,5 adalah 59,5 ditambah setengah, 1/4 dari N. 1/4 dari N tadi adalah 25 dikali Fs. Fs di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas X. Kelas X tadi kan ada di sini, ada di data ketiga. Jadi frekuensi sebelumnya yaitu 12. Per FK. FK ini adalah frekuensi kelas di mana X. X tadi berada di data ketiga, jadi frekuensinya adalah 14. Sedangkan panjang kelasnya adalah kelas atas dikurang kelas bawah ditambah 1. Jadi 54 dikurang 50 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. 59,5 ditambah 13/14 dikali 5 sama dengan 59,5 ditambah 0,928 dikali 5 sama dengan 64,142. Ini untuk Q1-nya. Sedangkan untuk Q3 sama dengan 3/4 dari N.
3/4 dari 100 sama dengan 75. Nah, dengan menggunakan rumus ini, langsung saja, jadi nilai 75 ini berada di data ke-5. Data ke-5. Karena 75 berada di sini. Jadi, nilai batas bawahnya adalah 69,5 ditambah 75 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 61 per 61 si frekuensi kumulatifnya yaitu 27 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 14 dikurang 27 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 2,592 sama dengan 72,092. Sudah kita ketahui bahwa nilai Q3-nya adalah 72,092, sedangkan nilai Q1-nya adalah 64,142. Langsung saja kita memasukkan di rumus hamparan tersebut. Q3 dikurang Q1 sama dengan 72,092 dikurang 64,142 sama dengan 7,95. Sedangkan nilai QD itu tadi adalah setengah dari hamparan. Jadi, setengah dari hamparan, setengah dari 7,95 adalah 3,975. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari berdasarkan data kelompok yang telah kita buat seperti di contoh ini, jadi nilai hamparannya adalah 7,95 sedangkan nilai dari simpangan kuartilnya adalah 3,975.